Assalamualaikum Bu Ari dan Bu Dini. Waalaikumsalam, Bu Ana, Waalaikumsalam, Bu Ana, Bu Ari. Malam ini Bu kita Dini. akan praktik praktik coaching dengan saya yang berperan sebagai supervisor, Bu Ari sebagai coach, dan juga Bu Dini sebagai coachnya. Ya, untuk ada tiga tahap ya, jadi kita laksanakan tahap yang pertama. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam, Bu Ana. Hari ini Bu Ari akan mempraktikkan coaching dengan Ibu Dini. Sebelum memulai praktik coaching, apakah saya ingin tahu menurut Bu Ari apa yang masih menjadi kelemahan Bu Ari dalam pelaksanaan coaching? Yang masih kurang menurut saya yaitu saat saya membuat pertanyaan berbobot untuk membantu Koci menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci tersebut. Begitu Bu Ana. Itu Begitu. saja. Ya, apalagi kalau Kocinya sudah bilang saya belum punya rencana apa-apa gitu. Makanya saya berbicara sama ibu teh untuk mencari solusi. Nah, seperti gitu. Kan di sisi lain saya kan tidak boleh memberikan solusi yang datang dari saya gitu. Gitu, Itu Bu. menjadi Jadi saya tuh kebingungan. menahan gitu, menahan diri gitu ya untuk memberi solusi gitu. Oh iya, berarti Bu Ari ingin saya mengamati ketika Bu Ari mempraktikkan pertanyaan berbobot kepada Koci, begitu ya Bu Ari ya? Betul sekali, Bu. Harapan Bu Ari setelah kita melakukan praktik coaching ini apa? Ya, harapan saya menjadi lebih apa ya, lebih tidak kaku untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bisa membuat pertanyaan berbobot yang bisa menggali permasalahan inti dan solusi dari coach tersebut gitu. Baiklah Bu Ari, untuk tahap berikutnya yaitu tahap kedua, Bu Ari akan mempraktikkan proses coaching bersama Ibu Dini. Bu Ari menjadi coach dan Bu Dini menjadi coach. Silakan Bu Ari dan Bu Dini. Ya, terima kasih Bu Ana. Sama. Halo Bu Dini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ari. Halo juga. Iya, tadi saya dapat pesan Bu Dini katanya mau ada pertemuan ya untuk coaching sedikit dengan saya ya Bu ya. Iya, Eh, betul sekali Bu Ari. iya, kira-kira tujuan dari obrolan kita malam ini apa ya Bu Dini? Tujuannya saya ingin lebih ke cerita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Ari, seperti itu. Oh, boleh tahu gimana Bu ceritanya Bu? Bentar ya. Jadi ini apa namanya? Saya punya permasalahan, salah satu sebetulnya pada umumnya sih hampir mirip-mirip permasalahan di kelas saya. Namun saya eh, fokus dulu yang urgent ya, ada siswa saya yang memang kebetulan saya mengajar kelas 5 SD, dan salah satu anak didik saya itu ternyata sama sekali belum bisa hitung, baca, tulis, dan hitung. Jadi untuk kenal huruf pun itu agak kesulitan. Untuk berhitung pun itu masih bingung menggunakan jari. Sedangkan kompetensi minimal yang harus dimiliki itu sebetulnya kelas 5 itu harus sudah bisa perkalian, apalagi pembagian, karena disesuaikan dengan materi gitu ya. Jadi memang untuk perkalian dan pembagian ini menjadi dasarnya harusnya di level 4 itu sudah bisa gitu. Ini sama sekali berhitung pun tidak bisa. Ditambah memang anak ini tuh jarang sekali sekolah gitu. Memang selalu izin orang tuanya. Komunikasi kami juga baik ya. Eh, saya nggak bisa memaksakan kalau memang sakit ya.
Tapi kadang saya juga jadi timbul seuzon gitu Bu Ari. Kadang sakitnya itu sakit gigi sampai 5 hari, demam seminggu. Ya mohon maaf gitu, sebelumnya dengan kondisi anaknya tersebut seperti itu ditambah dia yang jarang masuk kan otomatis saya juga kesulitan ya dari segi materi sangat keteter Bu Ari yang Hmm. lebihnya. Ya, sejauh ini apa yang sudah Bu Dini lakukan gitu terhadap anak-anak tersebut gitu, Bu? Mm, Sejauh ini yang sudah saya lakukan, tentunya saya coba dulu ke apa ke anaknya dulu ke anaknya dulu ya. Saya coba setiap sebelum pembelajaran itu saya mengajarkan dulu mengenal huruf karena untuk huruf pun anak tersebut kesulitan. Jadi belum mengenal huruf-huruf itu selalu. Bahkan saya kasih tugas tambahan, suruh mengulang di rumah. Dan sebelum itu dilakukan, saya juga sudah identifikasi ke apa namanya melihat kira-kira apa nih yang menyebabkan anak tersebut seperti itu. Ternyata memang salah satunya ada dari dukungan keluarga juga mungkin ya karena latar belakang pendidikan dan ekonomi dari orang tuanya yang memang ibunya Mhm. bekerja, mohon maaf sebagai pembantu yang memang pulang larut malam, jadi ayahnya yang tidak bekerja gitu. Nah, sedangkan Hmm. ayahnya kesulitan gitu kalau untuk mengajarkan anaknya itu sih. Dan tadi yang sudah saya lakukan selain identifikasi ke anaknya saya seperti itu. Oh iya baik Bu Dini. Kalau saya tidak salah menangkap tadi Bu Dini memiliki permasalahan anak yang kurang bisa calistung di level 5 gitu ya. Eh, karena tadi ya Bu ya, kita tidak bisa memaksakan kondisi si anak karena orang tuanya gitu kan ya Bu ya. Ibunya yang bekerja, ayahnya yang tidak bekerja. Terus Bu Dini juga sudah melakukan, menurut saya sudah sangat bagus usaha yang Bu Dini lakukan, yaitu mengenalkan huruf kepada anak gitu ya, terus memberikan tugas tambahan. Nah, terus kira-kira usaha yang Bu Dini lakukan itu kalau kita bilang apa di posisi mana gitu ya, ada skala 1 sampai 10, Bu Dini sudah melakukan upaya skala berapa, Bu? Kalau untuk upaya dari saya sendiri sih sebetulnya di angka 6 ya kalau saya nilai Paham ya? Mhm. dilihat dari usaha saya sendiri gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Yang tadi ya Bu Dini ya memberikan tugas tambahan ya. Bu Dini juga meluangkan waktu tambahan gitu ya untuk anak tersebut gitu ya Bu ya. Iya. Ya, Eh, mm, Bu Dini ada rencana untuk meningkatkan skala itu Bu? Jadi berapa hari gitu? suaranya Ya. putus-putus. Oh Hmm, gitu. Saya ada ulangi ya Bu tentunya ya. ya saya ingin Untuk tetap menaikkan terus skala itu jadi berapa? ya 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 gimana Tari? Suaranya terputus-putus. Eh, Bu Dini, tadi kan ada di skala 6 ya upaya yang Teh Dini lakukan, yang Bu Dini Ya, lakukan. Nah, ke depan Bu Dini ingin menjadi berapa gitu skalanya gitu untuk meningkatkan hmm. apa apa langkah-langkah yang Bu Dini lakukan itu menjadi berapa gitu pencapaian terhadap Nah, siswa tersebut untuk gitu. upaya saya ya baik, untuk upaya saya sendiri kan tadi saya beri skala 6 ya. Dan saya harapkan upaya saya selanjutnya itu minimal ada di skala 9 lah Bu Ari. Oh iya 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 iya. Kira-kira Bu Dini selain tadi Bu Dini Hmm. memberikan tugas tambahan ke anak gitu ya, tadi orang tuanya juga kurang bisa mendukung gitu ya. eh, Strategi apa lagi ya gitu yang bisa Bu Dini lakukan misalnya yang kira-kira menarik gitu kan. Sekarang itu kan anak sudah pada pakai gadget gitu. Gimana gitu misalnya eh, apa rencana yang akan Bu Dini lakukan gitu untuk menaikkan skala yang tadinya jadi 9 itu loh.
Iya, sebetulnya saya justru itu ya yang menjadi kesulitan saya saat ini, Bu. Saya rasa saya sudah begitu maksimal ya untuk mengupayakan apa namanya peningkatan pada anak tersebut, sudah komunikasi, sudah juga kepada anaknya. Jadi kalau saya lihat ini memang orang tuanya merespon, tapi tidak dilakukan action dan kolaborasi dari orang tuanya itu. Jadi hanya sekadar merespon komunikasi, iya Bu Guru, tanpa ada actionnya gitu ya. Mungkin strategi selanjutnya yang sudah saya lakukan, saya akan tingkatkan lagi ya. Seperti tadi, komunikasi itu akan terus saya lakukan untuk evaluasi perkembangan dari peningkatan anaknya, kemudian ke anaknya juga saya akan terus tetap mengoptimalkan, itu tidak akan saya hilangkan. Namun di sini saya mungkin akan mencoba menambahkan hal lainnya gitu yang mudah-mudahan sih upaya yang saya lakukan ini bisa ada progresnya gitu ya. Saya ingin yang paling penting itu mengadakan parenting dulu karena secara umum memang di sekolah saya itu paradigma berpikir orang tuanya tentang pentingnya pendidikan itu sangat kurang gitu. Jadi orang tua tuh hanya sekadar menyekolahkan anaknya sudah saja selesai dan menyerahkan semua itu kepada gurunya. Padahal kan tidak seperti itu ya, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi. Tidak bisa hanya dari guru seorang. Nah itu sih yang ingin saya awal mula saya lakukan gitu di langkah selanjutnya. Itu sih Bu Ari. Baik, Bu Dini, senang sekali ya mendengar rencana Bu Dini ya akan melakukan parenting. Memang gitu ya Bu Dini ya, dilema sekolah, terutama sekolah negeri, mohon maaf ya, orang tua Iya, itu karena gratis itu ya hanya menitipkan anaknya, cul aja ya, tidak seperti sekolah yang berbayar gitu ya. Jadi eh, orang tua sedikit agak cuek gitu. Nah, mudah-mudahan rencana parenting yang Bu Dini lakukan itu sebagai bentuk pendekatan ya kepada orang tua, begitu ya Bu ya, tentang sebenarnya bahwa mendidik anak itu memang tanggung jawab orang tua dan memang pendidikan yang utama itu di keluarga, begitu kan ya Bu Dini ya? iya betul. Nah, kira-kira Betul Ibu sekali. kapan akan melakukan eh, parenting tersebut, Bu? Nah, karena ini saya masih apa ya, masih belum matang ya perencanaan tentang parenting ya, karena kan ini melibatkan banyak orang gitu ya. Saya rencananya ini saya akan mendahulukan lingkup kelas dulu, tidak umum sekolah mengadakan parentingnya, karena berbagai kegiatan yang berbeda. Karena kan di sini ada di sekolah saya kebetulan ada kurtilas, kurtilas mau persiapan PAS dan juga yang kurikulum merdeka itu mau persiapan proyek, artinya beda kegiatan. Memang agak sulit juga apa kalau mengadakan kegiatan parenting untuk satu sekolah, mungkin itu nanti jangka panjangnya. Sementara itu saya akan melakukannya lingkup kelas saya dulu aja gitu bersama saya sebagai Hmm, gurunya. betul, Nah, betul. namun mungkin tidak akan apa ya namanya semaksimal seperti parenting pada umumnya yang mendatangkan pemateri. Tapi saya Hmm, akan mulai parenting ini dengan pekan konsultasi, Bu Ari. Jadi hmm, biasanya kan kalau di negeri itu mohon maaf hanya bagi rapot sudah aja terima dan pulang betul, tanpa ya tahu benar. itu tuh isi rapot tuh seperti apa, apalagi dengan kurikulum mereka yang dalamnya itu deskripsi ya. Mungkin orang tua patokannya, oh anak saya nilainya 80, bagus lah. Ah iya ya 40 kecil lah. Tanpa mereka tahu bagaimana proses anaknya itu bisa mencapai nilai itu. Nah, saya terlebih dahulu ingin mengedukasi hal-hal kecil seperti itu. Jadi ingin ada pekan konsultasi sebelum pembagian rapot. Minimal satu eh, orang tua itu adalah 15 menit itu. Jadi apa pekan konsultasi ini saya rencananya akan lakukan selama proyek. Jadi misalnya anak-anak proyek sampai zuhur. Nah, dari jam 1 sampai jam 2 itu minimal 2 hari, minimal 2 orang tua satu harinya itu. Jadi nggak banyak. Jadi yang penting saya ngambilnya maksimal saja pekan konsultasinya itu. Jadi nanti pas bagi rapot pun walaupun tinggal dibagikan saja, karena kan kita sudah ada pekan konsultasi sebelumnya. Gitu Bu Ari. Ini baru baru rencana Oh, sih, mudah-mudahan lancar. iya, iya. Mudah-mudahan lancar ya Bu Dini ya. Jadi Bu Dini akan melakukan pekan konsultasi gitu ya. Kapan itu waktunya Bu? Nah,
Kebetulan karena saya kurmer, jadi saya ingin mengambil slot itu di minggu kedua Desember. Minggu kedua Desember itu kan project nih 1 minggu. Jadi anak fokus project, setelah project baru tadi 1 hari. Jadi saya akan membuat jadwal, orang tidak akan memasakkan, jadi orang tua suruh mengisi. Senin tanggal segini silahkan 2 orang siapa mengisi, jam segini, jam segini. Selasanya segini, jadi mereka mengisi sendiri jadwal yang sudah saya sediakan. Jadi seharinya itu 2 sampai 3 orang tua. Itu aja sih dijadwalkan dulu sih, maksudnya sambil beriringan project, sambil saya maksimalkan pekan konsultasi tersebut. Iya. Ya, mudah-mudahan ya Bu Dini ya, rencana Bu Dini itu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Siapa yang bisa membantu Bu Dini untuk memuluskan gitu jalannya gitu, pekan konsultasi itu? Tentunya saya izin dulu ke pimpinan ya, ke ibu kepala gitu ya. Izin terlebih dahulu karena mungkin ini lingkupnya masih kelas saya ya, jadi mungkin kalau untuk banyak membantu sih, saya tidak akan banyak melibatkan orang, namun di sini perizinan. Terus juga saya akan ngobrol dan sharing juga bersama teman-teman, barangkali ada yang sama kasusnya dengan saya, itu bisa kita bisa berbagi praktik baik gitu ya. Kemudian paling kalau membantu hari H-nya itu lebih ke apa ya, lebih ke tenaga kependidikan mungkin nanti ya, apa namanya, eee, cleaning service di sekolah, paling itu masih Iya, yang iya membantu betul. person sisteman logistik ya. Ya, Selebihnya karena memang ini hanya saya bersama orang tua, jadi cukup mudah sih, tidak banyak melibatkan orang. Gitu. iya. Baik Bu Dini, jadi eh, apa yang Bu Dini dapatkan dari obrolan kita? Tentunya yang tadinya saya merasa terbebani dengan permasalahan ini ya, karena mungkin saya pendam sendiri, namun setidaknya setelah saya sharing bersama Bu Ari, wah, secara tidak langsung ternyata kesadaran diri saya juga timbul, padahal solusi itu juga bisa saya dapatkan gitu ya, ketika Iya, saya pun nyaman bercerita atau sharing gitu ya. Alhamdulillah nyaman, kemudian menjadi lebih tenang dan semangat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu, Mbak Ari. iya, iya. Alhamdulillah Bu Dini, kita sudah di ujung sesi. Saya tidak sabar untuk mendengar cerita Bu Dini selanjutnya. Kita mungkin akan berjumpa lagi di minggu keempat Desember. Setelah semuanya dibagi rapot, kita akan melihat bagaimana hasil dari parenting yang Bu Dini lakukan. Tetap sehat Bu Dini, Ya, tetap amin. Terima semangat kasih, Bu mendidik Ari. anak bangsa. Iya. Ya, terima kasih untuk waktunya ya, Bu. Sama-sama Bu Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ari. Ya, Alhamdulillah ya Bu Ari sudah selesai mempraktikkan coaching bersama Ibu Dini. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Bu Ari setelah melaksanakan praktik tersebut? Menurut Bu Ari, apa yang sudah meningkat kompetensi Bu Ari dan apa yang masih perlu ditingkatkan lagi? Ya Bu. Baik Bu, Alhamdulillah saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Dini. Awalnya saya merasa kurang percaya diri ya Bu ya. Bisakah saya membantu permasalahan coaching gitu ya? Eh, Alhamdulillah eh, Koci bisa menemukan solusinya sendiri merupakan sesuatu yang membahagiakan hati saya. Jadi yang meningkat dari kompetensi saya mungkin eh, kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan, menggali apa rencana yang akan dilakukan Koci untuk apa solusi dari permasalahannya mungkin sudah mulai meningkat ya Bu ya. Kalau Nah, boleh jujur tadi saya ada di level 4 mungkin ya. Tapi setelah beberapa kali saya melakukan coaching, jadi mungkin udah mulai agak terbiasa gitu Bu.
Alhamdulillah. Sekarang boleh saya memberikan pendapat saya, Bu Ari? Iya, Bu. Menurut saya dari alur Tirta itu Bu Ari sudah mempraktikkan dengan baik mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab. Jadi tadi kalau saya lihat secara berurutan itu sudah dilaksanakan semua dan sudah bagus gitu ya. Mungkin hanya perlu latihan lebih sering dan kita mempraktikkan lebih sering supaya lebih maksimal lagi. Begitu juga tentang rasa ya Bu Ari tadi sudah perhatian ya, memperhatikan masalah yang dihadapi oleh Ibu Dini, lalu sudah mendengarkan dengan baik, ada pertanyaan-pertanyaan mendalam juga, dan tapi tadi sepertinya belum disimpulkan ya, ada simpulan nggak jadi permasalahan Bu Dini itu apa begitu? Hmm, kesimpulan ada, cuman kesimpulan rencana yang akan Bu Dini lakukan saja untuk mengatasi Oh iya. masalah tadi siswa yang apa? Yang kurang dapat motivasi dari orang tua, Bu Dini akan melakukan yang namanya itu apa parenting gitu dalam pekan apa namanya pekan parenting gitu Bu. Jadi gitu. Iya. Mungkin nanti Iya, ketika hari melaksanakan Jumat. coaching lagi, hal yang perlu diperhatikan adalah kita sebagai coach menyimpulkan permasalahan yang dialami oleh coach begitu. Jadi sebelum masuk ke Iya, dalam apa tadi rencana aksi. Jadi kita simpulkan dulu, lalu bertanya. Jadi berdasarkan permasalahan tersebut apa rencananya? Sebetulnya pertanyaan itu sudah ada ya Bu Ari ya. Jadi iya, mungkin iya, betul. mungkin juga sudah tapi kurang kurang terlihat jelas gitu ya simpulan di situ. Kalau simpulan di akhir tentang tanggung jawab bagaimana apa yang mau kapan mau dilaksanakan kegiatan itu sudah sangat terlihat tadi. Ibu Ari juga sudah hadir penuh, terbukti dengan ada selalu di sini dan selalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan dengan baik. Kalau menurut saya semua itu hanya perlu latihan saja untuk urutan-urutannya dan juga apa cara Bu Ari melaksanakan alurnya itu sudah sangat baik begitu Bu Ari. Mungkin lain kali kita coba Iya, lagi ya Bu Ari ya dengan iya Bu rekan-rekan Ana. yang lain. Ya, Itu saja siap. mungkin kegiatan kita pada Ya. kali ini. Nah, Terima kasih Bu Ana. ya, lain waktu kita berdiskusi kembali, kita coba kembali mempraktikkan coaching. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi coach yang baik untuk semua, untuk rekan-rekan sejawat kita. Terima kasih juga Bu Dini yang sudah bersedia menjadi coach pada kegiatan kita hari ini. Kita tutup saja ya. Sama-sama Bu Ana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.